Sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih mau puji Tuhan? Yeay. Mari kita angkat pujian Big Heart Small. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga.
akan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga yang untuk taat, untuk takut akan Kau Tuhan. Dan berikanlah kami untuk kesiapan diri Tuhan. Dan untuk kami semua Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami kekal bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan percaya katakan Amin. Semuanya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan menolongku untuk menolong orang lain. Bagi yang sudah bisa buka Alkitab, kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Nah, cerita ini adalah tentang seorang anak kecil yang menolong. Nah, sebelumnya sekarang tante mau tanya, siapa yang pernah menolong orang lain? Nah, bisa menolong mama, bisa menolong papa, misalkan, bantu mama lap meja. Siapa yang pernah nolong mama? Nah, bagus. Atau juga menolong temennya misalkan setipnya jatuh, diambilkan. Nah, itu bagus. Pernah semua ya? Bagus. Nah, sekarang ini tentang firman Tuhan ini berkisah tentang anak kecil yang juga menolong. Nah, ini adalah Pak Naaman. Siapa namanya? Pak Naaman. Nah, Pak Naaman ini adalah seorang perwira tentara. Jadi ini hebat ya orangnya ya. Oh, ini pakai pakaian perang dia, hebat dia. Gagah berani. Jadi Pak Naaman ini adalah seorang perwira tentara yang hebat, gagah berani. Wow, gagah ya. Tetapi sayangnya Pak Naaman ini punya satu kelemahan, yaitu Pak Naaman ini punya sakit kusta. Nah, karena sakit kusta ini penyakit kulit yang gatal sekali. Jadi setiap hari dia itu pekerjaannya itu garuk-garuk terus. Sampai kulitnya itu merah-merah karena terus digaruk, jadi lecet semua. Jadi ya kalau lihat lebih dekat ya, oh ini merah-merah semua, bintik-bintik ya semuanya loh. Ini karena dia ini sakit kusta, jadi dia garuk-garuk terus saking gatalnya, setiap hari garuk-garuk terus. Nah, perwira Naaman ini dia sudah pergi kemana-mana. Oh, sampai kaki-kakinya nih lihat ini juga bintik-bintik semua. Ini sudah pergi ke tabib manapun, dia sudah pergi ke tabib A, tabib B, tapi semua tidak ada yang menyembuhkan. Jadi Pak Naaman ini merasa sangat sedih karena penyakitnya tidak ada yang menyembuhkan. Pada keluarga Naaman ada seorang gadis kecil. Gadis kecil ini adalah gadis dari bangsa Israel yang bekerja pada keluarga perwira Naaman. Nah, ketika dia melihat tuannya yang sangat sedih ini karena terus-terusan garuk-garuk, nah gadis ini berpikir, aduh tuanku itu kasihan sekali ya, dia terus-terusan gatal terus. Aduh, gimana ya cara saya menolongnya? Gimana ya? Jadi gadis ini berpikir, wah, coba kalau misalkan di Israel kepada Nabi Elisa, pasti dia akan sembuh. Tapi gimana? Oh, akhirnya gadis kecil ini berpikir bahwa oke, besok waktu aku sambil bersih-bersih rumah, aku akan bicara saja sama nyonyaku. Nah, pada suatu hari ketika gadis kecil ini membersihkan rumah, nah ini akhirnya gadis kecil ini berkata pada nyonyanya, "Nyonya, saya ngelihat tuan tuh kasihan sekali. Seandainya saja tuan mau ke Israel, di sana ada Nabi Elisa, pasti dia akan sembuh." Nah, akhirnya gadis itu memberanikan diri untuk bicara pada nyonyanya. Gimana menurut pendapat dia itu gimana caranya supaya tuannya itu sembuh. Nah, nyonyanya akhirnya dia
berbicara pada perwira Naaman. Dan akhirnya perwira Naaman ini menuruti perkataan istrinya. Akhirnya, baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya, aku akan pergi. Dan akhirnya Pak Naaman ini dia membawa pasukannya pergi ke Israel. Dia pergi ke Israel. Aku akan pergi ke Israel. Dia naik kuda. Nah, ternyata sesampai dia di Israel, nah dia pergi ke rumahnya Pak Naaman. Bukan, dia pergi ke rumahnya Nabi Elisa. Dia bilang, Pak Nabi Elisa. Ternyata Pak Nabi Elisa bahkan tidak keluar dari rumahnya. Pak Nabi Elisa dia bilang, kalau kamu mau sembuh, kamu pergi saja ke Sungai Yordan dan celupkan dirimu di sana 7 kali, maka kamu akan sembuh. Nah, akhirnya perwira Naamannya ini berpikir-pikir, baiklah. Setelah dia mendengar nasihat bawahannya juga, aku akan mencobanya. Nah, akhirnya Pak Naaman ini pergi ke Sungai Yordan. Akhirnya perwira Naamannya dia buka bajunya, dia mau siap-siap, dia mau nyemplung di Sungai Yordannya ini. Loh, kelihatan semua loh. Dia penyakit kusta ya, sama lecet itu merah-merah di garuk-garuk terus. Dan akhirnya dia sudah siap untuk masuk ke Sungai Yordan. Celup 7 kali, dia akhirnya nyemplung di Sungai Yordan. Oke adik-adik, kita berhitung bersama ya. Dia harus mencelupkan diri 7 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah ke-7? Ternyata ketika dia setelah 7 kali, wow, lihat, ternyata dia sembuh. Ketika dia keluar dari Sungai Yordan, wow, kulitnya bersih seperti kulit bayi, putih. Jadi semuanya sudah bersih sama sekali. Dan dia merasa bahagia sekali. Nah, kira-kira kalau semisalkan dia pulang ke rumah, kira-kira istrinya senang apa enggak? Oh, senang, pasti senang, bahagia, ikut bahagia. Kalau gadis kecil yang bekerja, gadis kecil Israel ketika melihat tuannya sembuh, senang apa enggak? Nah, pasti ikut sama senang. Nah, ini karena anak kecil ini punya hati untuk menolong, akhirnya seluruh keluarga dia bahagia, senang karena ada yang sembuh berkat anak kecil ini. Nah, sekian cerita hari ini. Dengan cerita hari ini, kita juga meskipun kecil, kita juga harus mau punya hati untuk menolong. Oke? Ya. Dan untuk aktivitas hari ini, kita mau buat Sungai Yordan. Nah, ini caranya gampang ya. Ini dari kertas A4 dipotong jadi 2. Nah, kalau sudah ini dilipat, tapi tidak usah sama persis, jadi seperti ini. Nah, yang di bagian lipatan kita buat lubang kecil. Nah, nanti di baliknya ini kita warnai biru. Nanti kalau yang di sini mau warna tanah juga nggak apa-apa, terserah. Nah, ini sudah jadi Sungai Yordannya. Nah, untuk perwira Naamannya kita bikin orang. Nah, waktu gunting nanti bisa dibantu sama orang tuanya, langsung gunting 2. Jadi yang satu ini totol-totol ya, sakit. Nah, yang satunya ditempel di baliknya, itu sembuh. Nah, yang ini dikasih gagang. Jadi nanti aktivitasnya kalau misalkan ini masuk gini, nah seperti tadi ya, tinggal nyemplung gini. Nah, nanti ini kalau sudah yang selesai bisa dibalik. Nah, ini aktivitas untuk hari ini. Kalau sudah selesai membuat aktivitas yang sama,
boleh nanti difotokan, dimasukkan ke grup. Oke? Nah, mari kita ayat hafalan sama-sama. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita harus membantu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.